Pendirian ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Seiring berkembangnya waktu, kini ASEAN telah memiliki 10 negara anggota, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Di dalam ASEAN, dasar hukum atau kerangka hukum yang digunakan adalah Piagam ASEAN, di mana Piagam ASEAN bertujuan untuk mengikat seluruh negara anggota ASEAN, sehingga menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum di tingkat internasional. Piagam ASEAN ini berguna sebagai dasar hukum yang mengatur kerjasama negara anggota ASEAN, agar menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga diharapkan dapat menjawab segala permasalahan ASEAN secara efektif dan efisien. Apakah ASEAN itu? Apa latar belakang pendidikannya ASEAN ini? Terima kasih Pak Budi, selamat siang. Apa ASEAN? ASEAN kan sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah sejak tahun 67, 8 Agustus itu dibentuk, dan ASEAN ini sudah melewati berbagai macam proses, dari yang organisasi yang sangat loose, sangat politis, menjadi organisasi yang lebih menginjak bumi. Kenapa saya sampaikan menginjak bumi? Karena masyarakat sekarang, stakeholders juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam upaya menciptakan ASEAN. Nah, untuk sekarang ini ASEAN itu bergerak maju bersama dengan dasar Piagam ASEAN. Piagam ASEAN sudah ada, kita sudah sepakat, dan Piagam ASEAN ini mencakup 3 pilar yang ada. Jadi politik keamanan, kemudian ekonomi, dan sosial budaya. Nah, untuk sosial budaya mungkin banyak hal yang mungkin masyarakat tidak begitu paham, bahwa sebenarnya sosial budaya itu justru yang paling banyak berkaitan dengan masyarakat. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi sosial budaya, misalnya saya ambil contoh isu kebakaran hutan. Itu isu yang berkaitan dengan sosial budaya. Bagaimana kita membuat masyarakat supaya sadar jangan membakar hutan atau membuka lahan ya dengan tidak bertanggung jawab, supaya dampaknya tidak kepada masyarakat. Ya. Kemudian masalah migrant workers, bagaimana kita melihat masyarakat kita yang berusaha untuk bekerja di luar negeri, ya, bagaimana proteksinya, ya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pengelolaan dalam negeri. Itu adalah aspek-aspek yang sangat mendasar dan biasanya langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi itu. Apakah dasar hukum di dalam ASEAN? Ya. Dasar hukum. Seperti tadi saya sampaikan, dasar hukum itu sekarang dengan adanya 10 negara ASEAN itu adalah piagam. Jadi kita akan selalu merefer terhadap semua kesepakatan yang sudah ada di Piagam ASEAN, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan ASEAN Charter. ASEAN Charter ini disepakati dan harus kita lakukan update, ya, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita lakukan evaluasi dan kita sesuaikan dengan tantangan dunia secara global.